Halo, selamat malam sahabat personality. Ketemu kembali di acara ngopi ngobrol personality. Yes, Eh, spesial banget. Ini kopdar atau ngopi terakhir di tahun 2025 dan yang datang hari ini sini ada 100 orang nih. Tepuk tangannya mana? Ramai sekali. Oke. Nah, teman-teman, tema acara ngopi malam ini tuh sesuai dengan tahun depan atau kita mau mengakhiri tahun 2025 dan menyambut tahun 2026. Apa spesialnya? Tergantung spesialnya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih di tahun 2026, ini penting nih acaranya. Karena tema kita kali ini nih keren. Yang pertama, bagaimana kita meriset, bagaimana kita merecharge, dan bagaimana kita bisa reline. Apa itu riset, recharge, reline? Nih aku spill ya. Nanti yang akan sharing panjang lebar tuh Pak Mentor Kepribadian. Ya saya hanya pembuka di awal. Riset. Nah, teman-teman di tahun 2025, di penghujung 2025 ya, kita perlu mengosongkan. Riset ya, membersihkan, mengosongkan hal-hal yang lebih membawa perasaan negatif, pikiran negatif atau masa lalu yang tidak baik-baik saja. Di riset nggak perlu dibawa maksudnya. Ya, jadi teman-teman tinggalkan itu, nanti kita akan bahas. Yang kedua, recharge. Recharge ini kita mengisi ulang energi. Ketika sudah di reset, sudah kosong, sudah yang jelek-jelek udah nggak perlu dipikirin, ya kan? Nah, kita mericas, mengisi ulang energi fisik, mental dengan hal yang lebih positif lagi. Yang ketiga, reline. Reline ini adalah menyelaraskan tujuan hidup. Ya, banyak orang dia tiba-tiba hanya resolusi 2026 tanpa meriset, tanpa mericas. Ya, dan reline itu akhirnya tahun berikutnya akan sama dengan hasil yang dia buat tahun sebelumnya. Nah, oke teman-teman, jadi pastikan teman-teman yang nonton live dan yang ada di Personality Kopi, ya kita sama-sama mendengar sharing yang sangat bermanfaat dari Pak Mentor Kepribadian. Silakan Pak Mentor. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya. Oke. Kita tidak melupakan masa lalu, tapi jangan sampai masa lalu membebani masa depan. Iya. Gitu ya. Karena masa lalu. Jadi kita tidak bisa melupakan masa lalu. Wes. Tapi masa lalu jangan sampai membebani masa depan. Dengar ya. Nah, ini pas di penghujung tahun. Iya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Tapi sebetulnya tidak harus nunggu berganti tahun sih. Iya. Sebetulnya. Ya, kalau ini dilakukan setiap pagi habis sholat subuh itu bagus banget. Nah, kebanyakan dari kita terlalu membebani pikiran kita, perasaan kita dengan sesuatu yang sudah lewat. Terutama yang personalitinya melankolis. Asik. Melankolis dan koleris. Koleris itu rasanya kalau dia belum dalam tanda kutip menyelesaikan apa yang dia pernah mulai atau dia kerjakan, rasanya dia kayak berdosa gitu. Padahal yang sudah berlalu nggak bisa kita ulang lagi. Ya, jadi kalau teman-teman sampai pernah mandi di sungai, nah, jadi airnya di sungai itu kalau dia udah lewat air itu, mungkin nggak dia kembali lagi ke atas? Mungkin. Ya, dia lewat ya udah ke laut. Seperti itu. Ya. Nah, waktu itu seperti air mengalir. Jadi waktu yang sudah lewat nggak mungkin kembali lagi. Ya. Jadi kalau kita kehilangan uang, kita bisa cari. Kehilangan rumah, mobil masih bisa cari. Tapi kehilangan waktu nggak bisa kembali. Nah, jadi waktu itu berharga. Nah, karena waktu itu berharga, kita kan di penghujung tahun nih, bicara tentang waktu kan. Bagaimana nih di 2026 bisa dalam tanda kutip menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Yes. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meriset.
Ya, tadi seperti kata Budi, meriset itu, jadi ya, kan Anda punya laptop kan ya? Nah, kalau di riset itu diapain berarti? Dikosongin kan? Tapi bukan juga terus kita langsung lupa ingatan. Ya, masa lalu memang tidak bisa kita lupakan atau kita hilangkan. Tapi jangan sampai masa lalu itu membebani masa depan. Bener ya? Seperti itu. Oh ya. Nah, jadi apa yang perlu kita riset? Yang pertama, pasti kan setiap dari kita punya target, punya keinginan, punya harapan. Umpamanya nih ya, di 2025 harapan kita ada 10 poin. Tapi baru tercapai 5. Nah, yang 5-nya gimana? Kita sesali, ya. Ambil contoh nih, ambil contoh. Ada kertas putih nggak ya? Ya, jadi nih saya kasih ilustrasi biar teman-teman itu kayaknya ada spidol di pojok itu. Ada spidol. Nah, kertas putih. Kertas putih nih. Sembarang kertas. Ya. Jangan tisu, kalau tisu nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak ada kertas ya. Perlu semua itu. Ini ilustrasi yang simple. Aku selalu bawa sih. Nah, itu. Udah. Oke nih. Oke, udah kita tahu udah. Oke. Ini spidol dia. Iya. Ya, apa ini spidol? Oke. Nah, coba nih, yang dalam ruangan ini ya, jujur nih. Ini apa yang Anda lihat? Titik putih. Titik putih. Gimana? Apa yang Anda lihat? Titik hitam. Nah, kebanyakan dari kita melihat hitamnya. Padahal hitamnya sedikit. Banyak putihnya. Banyak putihnya, ya. Ini ada gelas. Isinya setengah. Ini setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi apa setengah kosong? Setengah kosong kalau yang enggak. Ada yang setuju dengan setengah kosong, tapi ada juga yang setuju dengan setengah isi. Nah, yang disebut tadi kita meriset itu adalah kita umpamanya nih contoh punya 10 nih. Punya 10 target. Baru 5 nih. 5 yang kita kita capai. Kita bersyukur dengan yang 5-nya apa menyesali yang 5-nya? Ayo. Sama-sama 5 nih. Ya, yang benar. Coba ayo. Nah, tapi masih banyak yang dia mempermasalahkan yang 5-nya. Ayo. Kenapa yang 5-nya kok nggak tercapai? Padahal gue udah kerja keras, gue udah jungkir balik nih. Nah, kenapa nggak berpikir, alhamdulillah ya, aku dapat 5. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi meriset, ya salah satu contohnya itu tadi. Hal-hal yang kita inginkan, kita harapkan, ya begitu ganti tahun, ya sebetulnya setiap hari sih bagusnya. Tapi oke lah, kan satu budaya, satu kebiasaan kita merisetnya selalu setahun sekali. Ya, jadi punya target 10, baru tercapai 5, yang 5-nya gagal. Apa yang kita lakukan? Bersyukur dengan 5-nya. Bukan berarti melupakan yang 5-nya. 5-nya bisa nggak kita bawa ke 2026? Bisa, tapi harus lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, menurut Albert Einstein, definisi gila adalah melakukan hal yang sama, berharap hasil yang berbeda. Jadi kalau kita di sini gagal, udah kita riset, kita ibaratnya nolkan, gitu kan ya. Nanti yang 5 ini bukan berarti dia menjadi DP di 2026, enggak. Jadi kalau maunya kita punya
10 target lagi. 5 ini dia membaur gitu. Bukan target kita cuma 5. Jadi dia membaur di 2026. Kalau kita masih berpikir ini target yang dulu belum selesai, terus yang ini ada target baru 5, kok tahun ini aku cuma nambah 5. Nggak nambah 5, 10 tetap. Iya. Cara berpikirnya gitu, 10 tetap di angka 10. Ya, tapi itu tadi, ya, jangan terbebani poinnya. Jadi ikhlaskan, ya, intinya ikhlaskan, maafkan, jalan terus. Jadi ini sekarang tanggal berapa sih? 19 Pak, masih lama ada Pak. 10 hari lagi ya? 11. 11 hari lagi ya? 11 hari lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan 11 hari ini? Yang pertama tadi adalah kita meriset ya. Terus yang kedua adalah recharge ya. Recharge energi. Yang paling gampang mericas energi adalah coba tuliskan minimum 5 hal yang ingin Anda capai di tahun 2026. Coba tuliskan 5 hal yang ingin Anda capai di 2026. Boleh nggak lebih dari 5? Boleh. Tapi terpengaruh nggak dengan yang kemarin? Kemarin aja gue 10 gagal. Jangan 5 deh, 3 aja. Jangan pernah mengecilkan impian Anda. Tapi tingkatkan effort Anda. Tapi tingkatkan effort, daya juang. Kalau umpamanya kayak, ambil contohnya Yana. Yana umpamanya kemarin target dari profesi yang dijalani MC-nya pengen umpamanya punya mobil BMW umpamanya. Amin. Umpamanya. Terus belum terrealisasi nih. Belum terrealisasi. Bukan berarti terus di 2026 diganti mobilnya. BMW pintu 2. Jadi pick up ini. Bukan itu. Boleh tetap, bahkan kalau perlu naik. Kalau perlu naik gitu loh. Kalau yang umpamanya di 2025 goalnya itu BMW yang umpamanya tahun 5 tahun usianya gitu, mungkin ini kalau perlu 2026 yang baru, yang 1 tahun mungkin usianya, atau yang new sekalian. Nah terus gimana? Effortnya yang dinaikkan, bukan tadi goalnya yang diturunkan. Jadi cara memotivasi diri yang paling simple adalah memiliki tujuan hidup atau dream. Jadi ada 2 hari yang terpenting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari saat kita dilahirkan. Yang kedua, hari pada saat kita menemukan tujuan hidup kita. Banyak loh orang yang sampai menjelang usianya nggak ketemu tujuan hidupnya. Untuk apanya? Nah, kalau bingung, saya kasih panduannya. Ada 5 panduannya. Ya, yang pertama spiritual dan sosial. Nah, spiritual dan sosial ini digabung jadi satu. Ya, kalau spiritual itu cenderung ke kita pribadi, ya kan? Terus kalau sosial cenderung melibatkan orang di lingkungan kita. Nah, spiritual dan sosial kita di 2026 pengen seperti apa? Kalau teman-teman bingung nih, apa ya 5-nya ya? Apa ya 5-nya? Saya makan aja udah bersyukur gitu. Itu bukan bersyukur, pasrah namanya. Beda bersyukur dengan pasrah. Ya, bersyukur itu Anda melakukan sesuatu, targetnya maunya 10, dapatnya 5, itu baru bersyukur. Kalau belum melakukan, udahlah, saya kayak gini aja, itu bukan bersyukur. Ya, ada 2 hari penting dalam hidup kita. Yang pertama apa? Hari saat kita dilahirkan. Dan yang kedua, hari menemukan tujuan hidup kita.
Ya, kalau ada yang pernah dengar di ayat Al-Quran itu, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk banyak. Nah, ini kan spiritual dan sosial nih. Nah, sosial kita gimana nih? Apa nih yang bermanfaat? Bukan bermanfaat itu dalam tanda kutip kita hanya sekedar ini ya, menyenangkan orang lain. Betul, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, tetap bermanfaat. Tapi kalau bisa mungkin menginspirasi, bisa membantu, bisa memberikan sesuatu apa ya, yang membuat orang lain itu klik terhadap kehidupannya, itu bermanfaat. Iya. Bukan ngerepotin orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi yang pertama apa? Spiritual dan sosial. Spiritualnya contohnya, namanya kalau 2025 ini ya sholatnya masih sering di akhir waktu. Kan ada awal waktu, ada tengah waktu, akhir waktu. Mepet waktu. Ya, kalau mau di akhir ya mungkin bergeserlah ke tengah waktu. Syukur-syukur kalau di awal waktu. Ya kan seperti itu ya. Nah, jadi spiritual dan sosial. Ya. Yang kedua, keluarga. Jadi kalau teman-teman bingung nih, apa sih 5 hal ya yang saya mau. Nah, keluarga nih. Keluarga coba cek. Ini yang paling simpel nih. 2025 yang lalu, waktu Anda dihabiskan bersama siapa dan di mana? Nah, ini pertanyaan gampang ya. Waktu Anda banyak dipakai atau dihabiskan dengan siapa dan di mana? Jadi yang dimaksud keluarga ini adalah ya, kalau kita kembali ke prioritas hidup, ya prioritas hidup itu nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 bisnis, 5 sosial. Ya, Tuhan, keluarga, pekerjaan, bisnis, baru sosial. Nah, berarti keluarga penting dong. Nah, tadi kan pertanyaannya, 2025, waktu Anda dihabiskan bersama siapa dan di mana? Cek prioritas hidupnya. Dicek nih. Ya, keluarga nomor 2. Nah, ini yang udah puluhan tahun kami terapkan. Prioritas hidup. Ya, jadi kalau ada pekerjaan bertabrakan dengan acara keluarga, mana yang didahulukan? Acara keluarga. Keluarga, itu gunanya prioritas hidup. Keluarga inti loh ya. Keluarga inti ya. Terus mamanya nih, anak lagi minta temenin ke Gramedia. Terus tiba-tiba si ibunya waktu itu ada jadwal arisan. Mana duluan? Anak lah. Nah, tapi kebanyakan realitanya ibu-ibu arisan dulu. Nanti ke Gramedianya gampang, bukunya nggak habis nggak gitu. Tapi momentumnya udah hilang. Momentumnya udah hilang. Wah, temenin ke Gramedia. Nanti ya. Mama mau ngomong cucu dulu ya. Itu momentumnya udah hilang. Gitu. Paham ya? Karena waktu tidak bisa kembali. Ingat momentum. Waktu seperti air mengalir tadi kan, nggak bisa balik dia. Gitu. Ya nggak bisa balik. Jadi sebelum kita ngambil keputusan, berpikirlah mempertimbangkan untuk waktu. Karena itu nggak bisa kembali ya. Jadi keluarga. Nah, kalau 2025 kemarin terlalu banyak waktunya, porsinya dengan orang-orang yang mungkin dan tanda kutip malah menggerus mental Anda, coba punya goal, punya harapan di 2026 lebih memprioritaskan. Ya, dan jangan takut kehilangan rezeki. Insya Allah nanti begitu diprioritaskan ke keluarga, rezekinya nanti bur. Terus yang ketiga apa? Ya kan? Kan 5 hal nih. Kan 5 hal yang mau kita capai. Tapi nggak harus dengan patokan ini ya. Nah, tapi bagi yang bingung apa yang mau dicapai, 5 ini bisa jadi acuan. Yang ketiga adalah waktu. Jadi yang pertama tadi spiritual dan sosial, yang kedua keluarga, yang ketiga waktu. Nah,
di 2026 dari 24 jam yang Anda miliki, di 2025 kemarin, maksud saya, dari 24 jam yang Anda miliki, apakah waktu tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik? Karena sibuk dengan produktif itu beda. Sibuk dengan produktif itu beda. Tapi nggak kita bahas di sini. Kalau dibahas nanti jadi satu topik lagi nanti. Ya, tapi nanti cari aja apa bedanya sibuk dengan produktif. Nah, kalau di 2025 kemarin tidak produktif, Tapi sibuk. sibuk kayak gasing gitu kan ya, kayak gasing ngebales chat aja lama dan sebagainya kan ya. Nah, ini sibuknya sibuk apa? Sibuk ngelamun, sibuk rebahan atau sibuk apa gitu kan ya? Sibuk nyekrol. Atau Scroll. sibuk ini ngepoin status orang. Ya. Nah, bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, coba di 2026 mulai menata waktu. Sebetulnya gampang sih. Waktu itu cuma dibagi 3. 8, 8, 8. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk hal-hal yang lain. It's simple. Tapi disiplin, nggak dicampur-campur. Ya. Oke, baru 3 ya. Yang keempat ada kesehatan. Nah, kesehatan ini bukan hanya fisik, tapi mental juga. Ya, jadi kalau mamanya sesuatu itu membuat kita stres, ya jangan diteruskan. Contoh pekerjaan. Pekerjaan gitu, ya kayak kemarin tuh ya. Tinggal. Anak kami, dia lagi kerja di satu tempat, ya. Terus dia sempat komen, aku stres ya. Ya udah kita dengan enteng, ya udah resign aja. Tapi karena dia juga mungkin suka tantangan, disuruh resign, malah ngelanjut kerja. Akhirnya stresnya itu sebetulnya hanya di perasaannya saja, tapi realitanya sebetulnya dia tidak begitu stres. Ya, cuman dia hanya butuh penyesuaian aja. Ya, jadi kesehatan itu bukan hanya di fisik tapi di mental juga. Ya. Nah, kalau di fisik, ya mungkin kalau 2025 jarang olahraga, mulailah olahraga. Seminggu Gitu. sekali aja. Ya. Seminggu sekali aja. Syukur kalau bisa seminggu 3 kali. Yang udah ngecil. Sudah. Seminggu 3 kali. Ya, kalau yang nggak kuat lari, ya minimum jalan kaki. Ya, jalan kaki. Mungkin mulai dari 15 menit. Udah pulang. Nanti mungkin kapan lagi gitu, naikin durasinya jadi 30 menit, mungkin jalan kakinya. Ya, sampai di 1 jam. Ya, nah lebih dari 1 jam gimana? Ya, ada bagus, ada enggaknya juga. Karena kalau over juga, kurang bagus juga. Kita malah stres badan kita. Ya, 1 jam itu sudah ideal sebetulnya. Ya, jadi olahraga. Makanan mungkin, makanan. Kalau selama ini dalam tanda kutip makanannya agak-agak jorok gitu, makanya. Jorok itu. Maksudnya jorok itu makan tidak sehat. Yang tubuh kita nggak butuhkan sebetulnya. Yang tubuh kita nggak butuhkan, ya. Nah, cari tahu nih apa yang tubuh kita butuhkan. Yang paling utama itu protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan nasi. Ya, protein itu yang paling utama. Dan protein itulah yang membentuk organ-organ tubuh kita. Yang meregenerasi sel itu protein. Ya, saya bukan ahli kesehatan, tapi minimum kita ngerti lah bahwa tubuh kita itu butuh protein yang paling utama. Ya, protein itu mulai dari telur, tempe, tahu, terus juga ayam, daging, ikan, daging, ikan murah tuh ikan, ya, ikan, semua jenis ikan lah. Ya, ada kandungan proteinnya, nanti Anda bisa cari kalau ikan kandungan proteinnya berapa, telur berapa, ayam berapa. Nah, tubuh kita membutuhkan protein disesuaikan dengan berat badannya. Saya agak lupa rumusnya,
Ya, tapi ada rumusnya gitu ya. Kalau berat badan kita berapa, kita butuh proteinnya berapa. Ya. Jadi yang disebut makanan yang Berapa? dibutuhkan oleh tubuh Ayo baca kita. baca. Oke, 0,8 sampai 1 kali berat badan. Ya, jadi kalau berat badannya umpamanya 50, 50 gram. 0,8-nya berarti 50 gram. ya kurang lebih 50 gram. Telur itu dia kalau nggak salah 7 gram ya. Telur itu 7 gram. Ya kalau dimasak lebih dari 10 menit jadi 5 gram. Oh, jadi 5 gram ya. Kalau dimasak 1 jam, Nol. jadi 1 gram. Makan sama kulit-kulitnya. Oke. 7 menit ya. Iya. Oke. Murah meriah telur Tadi aja. apa? Yang pertama kesehatan ya. Iya. Nah, yang terakhir smart finansial. Nah, Smart finansial itu bijak terhadap uang. Jangan terlalu boros, tapi jangan terlalu pelit. pelit. Gitu. Jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Jangan menghemat di tempat yang salah. Jangan menghemat di tempat yang salah. Contoh. Ambil contoh, mamanya. Aku mau ulang tahun di bulan Juni. Bukan lahirnya bulan Juni nih. Oh gitu. Nah, Terus? kalau aku rayakan, ambil contoh menghabiskan uang umpamanya nih ya, 30 juta umpamanya. Terus di bulan Juni, anakku mau kuliah. Butuh sekitar biaya 20 juta. Jadi kalau digabung aku butuh uang berapa? 50. 50 juta umpamanya. Tapi uangnya cuma punya 30. Uangnya cuma punya 40 umpamanya. Untuk ulang tahun 10. Terus berarti sisanya berapa? 10 juta. Terus ngomong sama anak, nah, nggak usah lah sekolah yang jauh-jauh. Yang dekat rumah aja. Ujung-ujungnya apa coba? Yang biayanya cuma 10 juta. Karena pilihan anak tadi, sekolah yang bagus, biayanya 20 juta. Tapi karena aku mau ulang tahun, yang dikalahkan si A. Nah, itu contoh menghemat di tempat yang salah. Terus gimana dong kalau uangnya cuma 40 juta? Biaya anak tadi berapa? 20. 20. Yang 20 untuk anak kuliah, kebutuhan dia daftar kuliahnya, ya kan? Yang 20-nya dipakai untuk ulang tahun nggak? Coba, dipakai nggak? Kalau yang disebut smart finansial, makna dari ulang tahun itu apa coba? Ayo coba, makna dari ulang tahun. Bersyukur. Bersyukur kan? Bersyukur itu kan tidak harus dengan kemewah-mewahan. Anggaplah umpamanya ya bersyukurnya umpamanya ya hanya 10 juta lah dipakai. Beli kalau memang mau tiup lilin, harus tiup lilin umpamanya nih ya. Ini pakai kue tar aja secukupnya, keluarga inti aja. Terus sisa dananya bisa disedekahkan ke panti asuhan. Betul? Ya. Terus bisa juga sisa dananya kalau kita mau investasi atau untuk kebutuhan si anak tadi. Nah, ini contoh jangan menghemat di tempat yang salah. Ya, ingat lagi prioritas tadi. Ya, yang prioritas tadi. Ingat kan ya? Mana nih? Ini apa yang itu? Nih. Nih loh, prioritas tadi. Betul nggak? Kalau ulang tahun yang mana tadi? Keluarga. Hah? Enggak. Sosial. Ulang tahun itu sosial. Karena kita mau dilihat kan? Kalau kita Menyenangkan rayakan orang lain. 30 juta sewa hotel. Ngapain? Terus anak dikalahin. Nah, itu namanya menghemat di tempat yang salah. Ya. Nah, Oke. jadi itu teman-teman, untuk kita memotivasi diri yang paling simpel adalah menemukan tujuan hidup kita. Yes. Nah, 5 tadi hanya untuk contoh aja, tapi terserah teman-teman mau mulai dari yang mana. Oke. Ya, tadi kan baru sampai ke recharge nih Pak. Recharge.
Ya, dan riset kan udah. Ya, yang Riset. terakhir real menata ulang hidup. Tapi betul tadi untuk prioritas ya. Jadi teman-teman pesan dari Pak Mentor, tidak usah disesali, tapi ke depannya kita harus menjadi lebih baik, tapi dengan bermain prioritas. Nah, kebanyakan orang ketika membuat list untuk resolusi, mereka tidak menggunakan prinsip prioritas. Tadi Pak Herman sudah share, teman-teman, insya Allah kalau kita lakukan disiplin ya, mana yang paling prioritas itu, insya Allah masalah-masalah yang akan muncul tidak sebesar yang kita khawatirkan. Karena kami juga sudah membuktikan itu ya. Nah, teman-teman. Oke. Nah, actionnya nih. Yang ketiga, recharge. Recharge itu menata ulang ya. Reline, menata ulang. Kalau tadi bicara prioritas sudah. Nah, tinggal menata ulang. Nah, teman-teman satu hal nih aku mau tanya. Satu hal dari banyak nyalis teman-teman. Apa kira-kira yang paling penting yang ingin dicapai tahun depan? Ya, nah. Paling penting. Paling nomor satu. Sebetulnya nggak apa-apa didoain loh. Mobil. Bang Salim. Iya. Mbak Pipit. Yang mau dicapai satu aja tahun depan. Iya. Satu. Satu loh, ini nggak minta 5. Satu aja. Bangun kos-kosan. Juga. Umroh. Teman-teman harus punya minimal satu ya. Kemarin rumah. Oke. Isinya enggak? Isi Ya, rumahnya. isinya juga. Isi rumahnya. Oke. Temenin di rumah? Pasti. Ya, jadi teman-teman, nulisnya jangan pas malam tahun baru ya. Nulisnya sebelum. Makanya kenapa diadakan sekarang acara ngopi pada hari ini. Jadi yang paling bagus adalah sebelum masuk ke Januari 2026, justru persiapan. Karena masa depan kita, kalau kita persiapan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Fokusnya di 2026 aja. Ya, bagaimana kita menselaraskan. Ya, menselaraskan antara kesehatan, punya uang kalau nggak sehat, sama aja bohong. Ya, punya uang tapi stres, juga nggak bagus. Nah, bagaimana teman-teman mempersiapkan tadi contoh dari Pak Herman, melupakan masa lalu, melupakan kegagalan. Jadi nggak perlu disesali ya. Apa-apa yang belum dicapai, teman-teman, it's okay. Ya, tata ulang lagi yang ya. Diingat, itu aja yang gelas tadi. Ya, yang diingat, yang dicapai. Ada setengah isi. Nah, makanya gini, nanti pulang, teman-teman coba tulis yang dicapai dan yang tidak dicapai. Biar kita real ya. Oh ini ya, aku belum mencapai ini, Misalnya nih, teman-teman tahun 2025 pengen menikah. Ternyata tidak tercapai. Terus teman-teman, apa yang salah dengan aku? Kebanyakan ya, apa yang harus dirubah dari aku? Bukan itu teman-teman, caranya adalah buat lagi. Tapi mungkin, karena mungkin nggak jelas, pengen menikah tapi nggak jelas kriterianya, jadi Tuhan juga bingung. Nah, jadi lebih di spesifik lagi gitu ya teman-teman ya. Nah terus jadi promnya harus jelas. Promnya harus jelas. Kalau nggak jelas nanti salah. Seperti ChatGPT nggak jelas, wah ngadi-ngadi dia ya. Terus biar teman-teman tidak terlalu kecewa, karena ini kita bicara tahun 2026, teman-teman biar selaras buat goals atau target yang realistis, yang ingin dicapai di 2026. Kalau yang target yang bombastis bisa jadi untuk 5-10 tahun ke depan. Boleh nggak buat gitu? Boleh. Tapi tetap ketika untuk tahun 2026 kita perlu target yang lebih realistis, tapi bukan yang terlalu bawah, tapi di atas kemampuan. Nah, kalau kita bicara di atas kemampuan, saya akan tanya sama Pak Mentor. Yang dimaksud dengan membuat goals di atas kemampuan itu seperti apa? Gambarannya. Ya. Jadi membuat goal atau resolusi, personality itu sangat mempengaruhi. Nah, ya, kalau yang sanguin, bombastis, biasanya disuruh buat 5, buatnya 100, buatnya 100, dan bombastis gitu. Terus di 2026 effortnya nggak ada, cuma ikutin air mengalir aja. Atau lupa dia dengan goalsnya. Ya sedapatnya gitu kan ya. Ya akhirnya nggak dapet gitu loh. Ya, jadi sanguin. Belajarlah realistis, sanguin, ya, jangan terlalu bombastis. Melankolis, nah, melankolis ini takut buat
Takut nggak tercapai, Pak. Jadi kadang-kadang menulis, coret lagi, menulis, coret lagi. Jadi selalu berharap sempurna. Terus gimana dong yang melankolis? Ya lillahi ta'ala aja, tulis aja apa yang ingin dicapai, tapi detail. Nah, yang sanguin juga gitu. Jangan bombastis, tulis tapi detail juga. Iya. Contohnya umpamanya yang pengen tadi menikah, ada contoh. Amin. Nah, kriterianya gimana? Tulis. Ya. Berarti selama ini belum Ada menulis kriteria. Salah satu peserta workshop kita waktu itu, dia menuliskan ciri-cirinya. Ciri-ciri pria yang akan mendampingi hidupnya. Wih. Ditulis tuh. Ditulis mulai dari tingginya, terus warna kulitnya, rinci. Warna matanya. Rinci. Tulis loh. Profesinya. Iya. Dan itu tercapai. Tercapai. Ya. Masih ada orangnya di Jogja. Sekarang anaknya udah 2 ya. Yep. Anaknya udah 2. Sesuai dengan apa yang dia tulis. Iya. Gitu. Jadi jelas. Jadi kalau kata teman saya Mas Ali itu harus jelas Pak katanya. Kalau nggak jelas tuh audiens bingung. Jelas dan tajam. Jelas dan tajam. Ya. Jadi ya mungkin malaikat juga kalau nggak jelas nggak tajam Bingung. bingung juga gitu ya. Iya. Makanya ditunda teman-teman. Ya. Iya. Oh gitu ya. Ditulisnya ada jambangnya. Manut. Gitu ya. Nah terus yang koleris gimana? Yang koleris. Melankolis dengan koleris. Mirip-mirip nih. Koleris takut. Takut menulis karena takut gagal. Tidak Apa suka kata orang? kegagalan. Ya. Mungkin dia menulis tapi jangan sampai ada orang yang tahu. Melankolis takutnya karena dia nggak sempurna-sempurna. Pengennya sempurna. Begitu dia nulis sempurna, dia mikir, kira-kira Allah kasih nggak ya? Kayaknya gue kebanyakan nih mintanya gitu. Kira-kira pantas nggak ya? Terlalu berlebihan. Yes. Yes. Iya. Nah, itu melankolis. Ya. Tapi kalau si koleris, dia takut juga. Takut diketahui orang banyak. Kalau gagal. Jadi kalau ditanya, apa resolusinya? Pokoknya ada aja. Nah, karena dia gengsi. Si koleris ini. Nah, kalau pragmatis gimana? Pragmatis. Jalanin aja lah. Jalanin aja. Jalanin aja lah. Syukuri aja. Lihat nanti. Lihat nanti. Tanyakan nanti kalau ikutin alur aja kalau pragmatis. Akhirnya apa? Itu tadi. Dari tahun ke tahun ya. Hari terpenting keduanya nggak pernah ketemu. Hari terpenting keduanya nggak pernah ketemu. Ada 2 hari penting. Yang pertama, hari di saat kita lahir. Hari di saat yang kedua, hari di saat kita menemukan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidupmu? Aku kan khalifah. Ya khalifahnya sebagai apa? Ngapain gitu loh. Diperjelas intinya. Ya. Spesifik. Oke. Nah, jadi poinnya adalah teman-teman. Mungkin beberapa dari kita mungkin nggak semua ya, atau mungkin nggak ada di ruangan ini ya. Kita sudah berpikir tahun baru besok mau kemana dan berayakan di mana. Gitu ya, banyak nih. Gitu ya. Salah nggak? Nggak. Tapi yang paling penting justru adalah kita semua mengambil satu keputusan bahwa kita sudah mencanakan satu target minimal untuk bisa kita capai 2026. Itu dulu sebelum booking pesta, booking acara tahun baru. Karena kebanyakan nih sibuk untuk mencari event-event tahun baru, tapi kita lupa menurut parah banget. Jangan ya teman-teman. Jadi sayang sibuk banget mencari tempat merayakan tahun baru. Ya dirayakan cuma 1 malam, habis itu lupa. Bukan sibuk mencari bagaimana resolusi yang bagus. Iya. Gitu 2002. Oke. Ya, jadi teman-teman banyak ya di Instagram, di TikTok bahwa tahun 2025 adalah tahun riset. Meriset semuanya. Tahun 2026 adalah tahun kita mengambil segala sesuatu yang terbaik. Nah, pertanyaannya kalau Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa baik, teman-teman sudah punya listnya belum?
Kalau enggak sibuk dengan acara tahun baruan, kita akan menyesal. Nah, di sini teman-teman satu tips ya buat teman-teman, kita semua termasuk kami berdua. Kami berdua sudah mengambil keputusan. Ketika kami sudah membuat tadi, meriset, mericas, dan mereline, maka kami akan mulai lakukan dengan disiplin di 30 hari pertama di bulan Januari 2006. Ya. Nah, mungkin Pak Mentor bisa kasih gambaran apa sih yang perlu kita lakukan di 30 hari pertama? Kalau enggak gimana nih? Jadi tips yang simple Ya. yang berhubungan dengan waktu. Oke, 30 hari Tips ya. yang simple Yes. yang berhubungan dengan waktu. Contohnya Kenapa? Karena waktu nggak bisa diulang. diulang. Contohnya umpamanya, aku nanti mulai Januari setiap habis sholat subuh mau langsung olahraga, jogging. Nah, kan berhubungan dengan waktu kan itu? Gitu masuk Januari. Kok malas. Besok atau mungkin aku mulai Januari mulai mau makan sehat, mau diet. Begitu masuk Januari, dietnya mulai besok. Masuk. Begitu ditanya, kapan mau diet? Mulainya besok dietnya. Begitu ditanya besoknya, kapan mau diet? Kan mulai besok. Jadi nggak diet. Bukan diet sih, maksudnya gini. Lebih bagus mengatur pola makan sehat. Ya, kami tidak diet, tapi kami berusaha mengatur pola makan sehat. Maksud pola makan sehat itu jenis makanan yang dikonsumsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah ini nggak mungkin kita ulas di sini, panjang nanti. Tapi kalau itu pun mau diulas, nah Bu Dwi expertnya itu, ya, Bu Dwi ahlinya itu, ya. Jadi nanti masalah pergizian dan sebagainya, Bu Dwi itu. Ya. Mana makanan yang sehat, atau bahasa simpelnya gini, mana makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mana yang tidak. Oke, masukkan sesuatu yang berharga ke dalam tubuh, ke dalam pikiran Anda. Nah, kalau tadi saran Pak Mentor, jangan sampai tas-tas, nggak ada salahnya mulainya di Desember, teman-teman. Yang mau kita rubah di Januari, kita lakukannya di Desember, di 2 minggu pertama ini, 2 minggu terakhir. Kalau kita mau, contoh, misalnya 2025 nih, di bulan Januari, aku pengen makan makanan sehat. Mulainya dari besok. Karena akan terbentuk sebuah kebiasaan. Ya, karena membentuk sebuah kebiasaan tidak gampang. Nah, harus dengan komitmen. Melatih kebiasaan itu minimum 21 hari. Yes. Ya, Jangan minimum putus 21 hari. Okay. Jadi 21 hari jangan putus. Iya. Jadi kalau umpamanya yang paling simpel, latihlah konsumsi air putih, ya, kurang lebih untuk air putih itu berapa ya dari berat badan kita ya? 30% kalau nggak salah ya, dari berat badan ya. Jadi kalau umpamanya berat badan aku umpamanya 80 nih, berarti 30%-nya adalah di 2 liter, 2,4 liter. Kan 8 kali 3. Iya. Ya kan, 8 kali 3 kan 24 kan. Iya. Jadi aku berarti ya 2,5 liter gitu. Boleh nggak lebih banyak? Boleh, nggak apa-apa, tapi 10% lah lebih banyak. Kurang boleh nggak? Boleh, 10% juga kurangnya. Ya, itu yang paling simple. Dan ditakar teman-teman. Kami kemana-mana itu kami bawa tumbler. Kita bawa tumbler. Jadi kadang-kadang masuk mall, ini ditenteng aja. Kadang-kadang orang ngelihat gitu. Bapak itu kayak anak TK ya. Iya kan? Udah banyak sih yang pakai. Iya kan? Kesehatan lebih penting daripada gengsi. Ya, kesehatan. Ya, asal jangan ke mall gotong-gotong galon gitu kan ya. Oke. Nah, itu tadi dari sisi kesehatan. Contoh lagi nih teman-teman. Buat teman-teman yang gini, pikiran kenapa ya 2025 ini banyak hal-hal yang lebih banyak tak mencapainya daripada yang mencapainya. Kemungkinan besar adalah kita berdoa setiap hari bahwa itu akan terjadi. Contohnya, misalnya dengan mengeluh, saya tidak punya uang, saya nggak punya uang, saya lagi nggak pegang uang. Nah itu salah satu desainnya kita bahwa kita memang akan tidak punya uang. Nah, jadi teman-teman, untuk pendapatan
hasil atau list yang ditulis akan tercapai, yuk mulai sekarang latihannya nih di Desember, mengucapkan hal-hal yang positif. Latihan mengucapkan hal-hal yang positif. Dimulai dari berpikir yang positif. Ucapkan hanya yang Anda inginkan. Nah, bisa kasih contoh Pak satu. Bisa. Mamanya, saya mau besok pagi mau melakukan perjalanan dari rumah ke Empire 21. Terus saya afirmasinya atau doanya, aku pengen tidak macet di jalan. Aku pengen lampu merahnya tidak merah. Maksudnya tidak merah itu hijau terus gitu kan. Kan ada kurang lebih 5 lampu merah tuh menuju Empire itu. Aku pengen setiap lampu merah itu tidak merah. Itu kan berarti yang tidak diinginkan. Yang terjadi apa? Iya, kena macet. Tapi begitu kita rubah, ya karena kami udah sering uji coba berkali-kali gitu kan ya. Hanya kita pikir dan kita ucapkan apa yang kita inginkan, hasilnya bagus. Besok aku pagi mau ke Empire 21, setiap di lampu merah hijau terus, lancar, mobil di depan lapang. Dan sampai di Empire sesuai dengan waktu, hanya butuh waktu 27 menit. Apa yang terjadi? Kejadian, dapat gitu. Afirmasi ya. Jangan Gitu. nunggu di tahun 2026 mulainya. Mulai dari sekarang. Jadi, ucapkanlah hanya yang Anda Iya. Oke, dipraktekin ya teman-teman ya. Jadi seperti Yana, pokoknya pengen damping, ya seperti apa? Jangan diucapkan yang tidak inginnya. Contohnya, Pak. Nah, ya contohnya Yana yang tahu. Misalnya nih, pengen dapet pasangan yang tidak selingkuh, yang setia. Nah, pengen pasangan yang setia, pasangan yang tidak pelit, yang royal, pasangan yang royal, pasangan yang nggak pernah marah, pasangannya marah terus, jadinya pasangan yang sabar. Apa Tinggal diganti kalimatnya kok. yang diinginkan. Yes. Gitu ya, jadi masalah rezeki juga gitu teman-teman. Biasanya kami bangun tidur, mau tidur itu kami selalu, terutama bangun tidur ya, bangun tidur itu sebelum turun dari tempat tidur biasanya kami mengucapkan syukur dan kita ngomong gini, Dan kita berpelukan. kayak tadi Berpelukan. terus kita Mau tahu. tidur. Mau tidur dan bangun. Gitu. Bercanda. Oh iya, Aku share dikit. boleh. Pengalaman ya, berdasarkan pengalaman itu setiap kali berdoa, saya pakai semoga, Iya. pakai mudah-mudahan, Kenapa? itu nggak dapat. Jadi kalau saya berdoa sekarang saya menghindari kata-kata semoga, kata-kata mudah-mudahan. Jadi saya berdoanya itu seakan-akan itu sudah terjadi. Saya syukuri misalnya saya pengen punya uang 10 juta. Itu saya berdoanya, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih aku hari ini mendapatkan 10 juta. Kayak dibayangkan 10 juta itu udah di tangan. Gitu. Iya, memang harus begitu. Nah kalau kayak gitu tuh malah kejadian. Tapi kalau ya Allah mudah-mudahan, Ya, saya nggak pernah dapat gitu. Berarti diganti ya. Nggak ada keren. mudah-mudahan. Jadi makanya kalau saya biasanya, alhamdulillah hari ini aku siap menerima banyak limpahan, menerima banyak kebahagiaan itu setiap bangun tidur. Mempersiapkan diri untuk bahagia, ngapain mempersiapkan diri untuk stres? Makanya diucapkan, oke? Teman-teman ya, jadi setting pikiran, setting ucapan kita, setting perasaan kita di pagi hari, oke? Nah, silakan Pak Mentor ada tambahan. Pesan Pak Mentor. Yang paling penting kita lakukan di akhir tahun adalah bersyukur. Bersyukur. Nah, agar syukur itu betul-betul bisa kita rasakan, bahkan merasuk ke alam bawah sadar kita, coba sisa 11 hari ini, kita tuliskan 5 syukur per hari. Ya, boleh dituliskan menjelang tidur,
Boleh dituliskan pada saat bangun tidur. Tapi dituliskan, bukan diketik. Itu beda. Beda ya, teman. Kalau diketik, itu tidak ada yang terstimul. Tapi kalau ditulis, ya saraf-saraf di jari kita ini, itu menstimul alam bawah sadar kita. Ya, menstimul itu maksudnya merangsang, itu menggerakkan. Ya, jadi ditulis 5 aja. Setiap hari 5 sampai 11 hari. Nah, kalau seandainya 11 hari ini merasa nyaman menulis 5 syukur, lanjutkan, nggak apa-apa. Udah pasti bisa lebih ringan. Mau dilakukan tiap hari bagus. Dan itu paling bagus untuk teman-teman yang punya personalitinya melankolis. Siapa di sini yang melankolis? Dan koleris. Dan koleris. Ya. Dua itu. Kalau bangun tidur biasanya aku terima kasih karena masih sehat. Aku Ya, bisa mahal itu, melakukan Sa. terima Ya. kasih. Terima kasih punya pasangan yang sabar. Masih bisa melihat dari ini banget. Masih bisa bangun, masih menikmati air putih. Masih hidup. Ya, masih bisa. Ya, Itu mahal ya, teman-teman. masih bisa marah. Ya, kalau marah masih bisa marah. Masih normal ya, Pak. Ya, oke. Karena kalau aku masih marah tuh berarti nggak stres. Kalau udah nggak marah tuh berarti lagi stres. Yes. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah kalau kita mau mempertahankan pola lama kita, maka hasilnya adalah yang lama. Tapi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baru, polanya juga harus di-reset lagi. Yes. Ya, jadi semangat teman-teman. Jangan sibuk dengan mencari tahun baru kemana. Jangan habiskan waktu. Ingat, waktu tidak akan pernah diulang. Tapi coba persiapan. Prepare dari sekarang apa yang mau diraih di 2026. Persiapkan. Ya, mau ganti status, mau ganti pekerjaan, mau apapun, intinya semuanya bisa dipersiapkan. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Selamat melewati akhir tahun 2025 ya, dan selamat menyambut 2026 yang lebih baik lagi untuk kita Amin. semuanya. Amin. Sampai ketemu di acara ngopi tahun 2026. Bye. Ini ya. Oh.